Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini akuntansi biaya kelas I ya. Kelas I itu nanti satu semester akan diampu oleh saya, terdiri dari 16 kali pertemuan ya. 8 sebelum UTS dan 8 setelah UTS. Nah, untuk materinya sudah saya share di Sunan. Jadi sebelum materi, saya masuk ke RPS dulu. RPS ini pegangan Anda, jadi untuk perkuliahan akuntansi biaya selama satu semester itu apa saja yang akan kita pelajari adanya di RPS. Nah, ini pertemuan yang kedua ya. Kalau pertemuan yang pertama saya hanya memberikan RPS saja dan itu sudah di-download di Sunan. Nah, yang kedua kita melakukan pembelajarannya menggunakan sinkronus. Jadi kapan sinkronus dan asinkronus silahkan nanti Anda lihat di Sunan melalui RPS. Nah, di sini di strategi pembelajarannya ya. Selain pertemuan kedua, nanti sinkronus akan saya adakan pada pertemuan yang ke-7. Dan seterusnya nanti dicek lagi setelah UTS itu pertemuan yang keberapa. Gitu. Untuk pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang akuntansi biaya dan pengertian biaya. Nah, materinya sudah saya sampaikan di sini di pertemuan kedua. Silakan Anda download yang PDF. Ya, untuk yang MS Word juga sama, isinya sama, cuman lebih kompleks kalau yang MS Word. Kemudian ada YouTube 2 ini. Ini adalah materi, namun tentang video. Isinya video ya, materi yang berisi video. Kemudian juga ada tugas. Tugas akan saya sampaikan setelah materi saya sampaikan. Nah, materi hari ini saya masuk aja ke sini tentang akuntansi biaya dan pengertian biaya. Di situ ada 2 subtema ya. Ada pengertian akuntansi biaya dan pengertian dari biaya. Akuntansi biaya itu sebenarnya sudah sedikit Anda pelajari di akuntansi keuangan atau pengantar akuntansi. Anda sudah mendapatkan 2 kali akuntansi pengantar ya, AP1 dan AP2. Di dalam AP itu Anda belajar tentang laporan laba rugi. Nah, di dalam laporan laba rugi ada yang namanya pendapatan atau penjualan dikurangi dengan biaya menjadi laba, dikurangi menjadi laba. Nah, fokus di akuntansi biaya, kita tidak belajar dari 3 akun tersebut, cuman kita hanya belajar dari 1 akun di sisi biayanya saja. Nah, bagaimana cara menentukan laporan biaya itu nanti ada di pertemuan yang selanjutnya. Bagaimana langkah-langkahnya. Nah, yang kita pelajari hari ini, kita akan belajar tentang pentingnya sebuah biaya. Oke, silahkan di-on-kan dulu videonya, ya, sehingga kita komunikatif. Semuanya coba di-on-kan dulu. Oke, sekarang saya minta partisipasinya Mbak Sela Nurwulan, coba. Mute-nya dibuka, ya. Mbak Sela Nurwulan Sri. Oke. Mbak Sela, basic keluarganya dari pengusaha atau dari pegawai? Karyawan swasta, Bu. Apa Mbak? Wira swasta ya? Iya, karyawan swasta. Karyawan apa wira swasta? Karyawan swasta, Bu. Oh, karyawan swasta. Oke. Pertanyaan saya berarti saya rubah ya. Kalau misalnya Anda dikasih uang 1 miliar, kira-kira Anda kepengen usaha apa, Mbak? Akan Anda buat usaha apa? Mau bikin sebuah kafe, Bu. 1 miliar buat kafe ya? Enggak sayang, Mbak, 1 miliar buat kafe, Mbak. Untuk plannya saat ini baru itu, Bu. Karena Ya. Sekarang gini, fokusnya adalah usaha kafe. Usaha kafe itu jualan apa sih, Mbak? Seperti makanan ringan atau sekedar minuman juga, Bu.
Makanan dan minuman ya. Iya. Oke, ketika Anda mau jual makanan, ya, berarti Anda harus beli apa aja? Beli bahan-bahannya. Bahan-bahannya. Oke, bahan-bahannya misalnya apa? eh Kalau bahan mentahnya seperti kayak bahan mentah. Sekarang gini, menunya apa? Kalau mau buka usaha kafe, menunya apa? Cemilan mungkin. Oh, uang 1 miliar itu hanya buat jualan cemilan ya? Nggak kayak cemilan, terus kayak makanan kayak kedelai nasi goreng gitu. Ya. Kayak Kalau Anda mau biasanya bikin nasi goreng, berarti Anda butuh bahan apa? bahan mentah. Kayak Ayo, bahan misal kayak mentahnya apa? beras, Beras ya. beras, ya, Anda iya, butuh informasi harga beras enggak? butuh. Kenapa? Karena supaya tahu aja kayak harganya berapa, harganya Harga apanya? sekiannya harga per kilo dari berasnya. Ya. Nasi gorengnya mau dijual dengan harga berapa? Tergantung sama itunya Bu, harga kisarannya. Pengusaha itu nggak boleh tergantung loh. Pengusaha itu harus pasti loh. Kalau saya mau jual nasi goreng harus dengan harga sekian. Nah, nek tergantung lah nanti berarti omsetmu ya tergantung loh. Itu loh yang bisa menjawab mengapa informasi biaya diperlukan. Kalau misalnya Anda mau jualan nasi goreng harganya 50.000, tapi Anda nggak ngerti biaya yang dikumpulkan itu berapa. Anda kan nggak ngerti untung apa rugi. Iya kalau harganya 50.000, kalau misalnya nasi gorengnya harganya 20.000. Kira-kira Anda untung apa rugi? Anda tahu nggak kalau misalnya jualan nasi gorengnya harganya 20.000 itu Anda untung? Belum tahu, kalau belum buat rancangan ya. Iya kan, belum tahu informasi biayanya kan? Anda hanya Iya. menentukan, oh mau saya jual 20.000, tapi Anda tanpa memperhatikan biayanya. Berarti ya Anda tidak akan bisa menentukan saya untung berapa, saya rugi berapa. Itulah pentingnya informasi biaya. Oke, Iya. cukup ya Mbak Selanur bisa nulis di chat nama sama NIM. Sekarang saya lanjut ke penggolongan biaya. Sekarang Mavita Kurniawati. Oke, Mbak Mavita. Mana orangnya? Masuk Zoom tapi enggak ada komunikasi, saya anggap tidak masuk ya. Mavita Kurniawati. Bu, maaf mau nanya, untuk tadi yang chat NIM itu di grup apa di sini, Bu? Di chat Zoom. Nama Makasih, NIM Bu. ya. Ya. Baik, Bu. Mavita Kurniawati. Coba Mbak Anda bacakan Bu, bagaimana makasih cara menggolongkan semuanya. biaya. Ada berapa macam? Itu mute-nya di-on-kan dulu. Ada 5, Bu. Oke, yang pertama. Cara penggolongan biaya dapat digolongkan menurut yang pertama, objek pengeluaran, Ya. kedua, fungsi pokok dalam perusahaan, ketiga, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, keempat, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, dan yang terakhir, jangka waktu manfaatnya. Oke, kita urai satu persatu ya. Yang pertama berdasarkan apa, Mbak? Objek pengeluaran. Ya, kita masuk ke objek pengeluaran ya. Coba dibaca. Yang terkait dengan objek pengeluaran itu yang seperti apa? Objek pengeluaran, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar. Maka semua pengeluaran disebut biaya bahan bakar. Ya, mudah maksudnya nggak, Mbak? Berdasarkan objek pengeluarannya, masih dengan kasus nasi goreng tadi ya. Kalau nasi goreng tadi bahan-bahannya apa yang dibutuhkan, Mbak?
Nasi goreng tadi yang dibutuhkan seperti beras. Oke, kalau Anda mau membeli beras, nama biayanya apa berarti? Biaya apa? Biaya kebutuhan masakan, Bu. Objek Biaya pengeluaran. Namanya berdasarkan objek pengeluaran. Kalau mau beli bahan bakar, ya namanya biaya bahan bakar. Kalau mau membeli beras, namanya oh, biaya biaya beras. biaya beras. Karena di sini berdasarkan apa, Mbak? Berdasarkan objek pengeluaran. Nah, selain beras, Anda butuh apa lagi untuk membuat nasi goreng? Bawang, Bu. Iya, bawang itu masuk kategori bumbu ya. Kita anggap sebuah Iya, bumbu ya. Nah, berarti namanya muncul biaya apa? biaya bumbu. Iya, biaya Bumbu bumbu dapur. dapur. Iya, di situ ada bawang dan kawan-kawannya. Gitu. Sama kayak di situ kan biaya bahan bakar ya. Bahan bakar itu kan bisa Ya. solar, bisa bensin. Nah, kita sebutnya sesuai objeknya, bahan bakar. Gitu. Oke, cukup ya untuk objek pengeluaran, paham ya? Berdasarkan ininya apa? Berdasarkan nama objek pengeluarannya. Oke, ya cukup ya Mbak Mafita. Sekarang lanjut yang Terima kedua. kasih. Saya minta untuk Alvina Widayanti. Oke, silakan Mbak Alvina. Coba yang kedua. Fungsi pokok dalam Ulangi lagi. fungsi pokok dalam perusahaan. Oke, kita Fungsi bahas pokok ya. dalam perusahaan. Ya, terdiri dari apa saja, Mbak? Tinggal dibaca aja slide saya ya. Biaya produksi, 2 biaya pemasaran, 3 biaya administrasi dan umum. Nah, materi ini lebih lengkapnya bisa Anda baca dari bukunya Mulyadi. Di Sunan kan sudah saya tunjukkan ya covernya Mulyadi. Jadi cover Mulyadi itu tidak perlu persis sama punya saya. Yang penting adalah pengarangnya sama. Karena kan edisinya dari tahun ke tahun itu kan ada pembaharuan ya. Covernya juga ada pembaharuan. Silakan nanti Anda beli ya di Shopee juga ada itu bukunya. Materi terlengkapnya ada di situ. Kalau yang ada di PPT atau di MS Word saya itu adalah ringkasannya. Oke, masih ke Mbak Alvina ya. Sudah punya bukunya Mulyadi belum, Mbak? Gimana? Sudah belum? Belum, Bu. Oh ya, segera ya yang lainnya Belum. silakan untuk membeli punyanya Mulyadi. Itu gampang sekali belinya, bisa pakai Shopee ya. Biaya produksi itu dipecah lagi menjadi ada yang namanya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya bahan bakunya apa Mbak Alvina untuk membuat nasi goreng? Beras. Ya, beras. Berarti bisa Anda urai satu persatu. Bahan baku itu hanya satu. Jadi ketika bahan itu tidak ada, maka tidak akan terjadi nasi goreng. Bahan pokoknya ya, beras. Nah, sekarang kalau BTK itu adalah biaya tenaga kerja. Kalau Anda punya kafe, otomatis kan Anda punya pegawai. Bukan pegawai ya. Ini, misalnya koki. Ya, kalau pegawai itu nanti letaknya di BAU, administrasi dan umum, karena kerjanya di kantor. Cuman buruh atau inilah tenaga kerja yang dia kerjaannya di pabrik. Kalau kafe itu berarti kerjaannya di dapur ya, itu namanya BTK, biaya tenaga kerja. Siapa saja dia? Ya kokinya, kemudian pelayan pelayan restorannya, pelayan kafenya, kemudian cleaning service-nya, itu namanya BTK. Nah, kalau BOP itu adalah semua biaya yang terjadi di
di restonya kecuali beras dan tenaga kerja. Bahan pelengkap biasanya. Nah, bahan pelengkap untuk membuat nasi goreng apa Mbak Alvina? Bawang putih, bawang merah. Ya, bumbu dapur ya. Bumbu dapur itu Iya, masuknya ke Bu. BOP. Ada minyak goreng, ada cabai dan kawan-kawannya. Nah, Anda juga butuh yang namanya listrik enggak di kafe itu? Butuh, Nah, butuh. listrik itu masuknya ke BBB, BTK atau BOP? BOP. BOP. Kemudian butuh misalnya airnya pakai PAM, berarti kan harus bayar biaya PAM ya. Nah, biaya PAM itu masuknya kemana? Biaya pemasaran. PAM loh Mbak, tahu PAM enggak? BOP. Ya BOP. Itu kan air untuk kegiatan operasionalnya kafe, untuk masak, untuk cuci piring, itu namanya kategori BOP. Nah, sekarang kita lanjut ke biaya pemasaran. Biaya pemasaran itu biaya yang terkait dengan bagaimana kafe tersebut memasarkan kafenya. Contohnya adalah Anda membuat brosur, Anda membuat pamflet. Itu kan ada biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya itu namanya biaya pemasaran. Misalnya kafe Anda masukkan ke dalam radio. Anda iklankan di radio. Nah, biaya iklan tersebut juga masuknya ke biaya pemasaran. Yang terakhir, apa Mbak biaya yang terakhir ini? Biaya administrasi dan umum. Nah, biaya administrasi dan umum itu adalah biaya selain nomor 1 dan 2. Dan dia adanya di kantor. Nah, anggap aja ini kafe besar ya, karena uangnya 1M, otomatis kan dia punya kantor sendiri, dia punya administrasi sendiri. Misalnya dia butuh yang namanya manajer. Gaji manajer itu masuknya ke biaya administrasi dan umum. Kemudian dia butuh sekretaris juga. Nah, ini masuknya ke biaya administrasi dan umum. Kemudian ada yang namanya ATK, alat tulis kantor. Nah, itu juga masuknya ke biaya administrasi dan umum. Oke, cukup ya. Itu yang namanya penggolongan berdasarkan apa tadi, Mbak? Mbak Alvina, berdasarkan apa yang kedua tadi? Berdasarkan pokok dalam perusahaan. Ya, Fungsi oke. pokok dalam. Kita lanjut ya, bisa nulis di chat. Untuk yang metode yang ketiga sekarang, saya minta Mbak Sofia Tunikmah. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Oke, itu terdiri dari apa saja, Mbak? Dikelompokkan menjadi 2 golongan, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Oke, bisa mengira-ngira nggak biaya langsung itu yang seperti apa? Biaya yang terjadi langsung. Biaya kenapa? Biaya yang terjadi langsung. terjadi langsung. Artinya kok terjadi langsung itu gimana sih, Mbak? Kalau nasi goreng berarti itu contohnya apa? Ya benar, biaya yang memang langsung berkaitan langsung dengan nasi goreng. Contohnya apa? Tadi Mbak siapa? Saya lupa ya. Mbak Hidayatul ya? Sofiatun ya? Sofiatun. Ya, biaya langsung terkait dengan nasi goreng. Contohnya apa, Mbak? Biaya itu tidak akan terjadi ketika biaya itu ketika biaya itu tidak akan terjadi karena melekat. Harus ada biaya itu. Contohnya apa? Biaya tenaga kerja. Iya, boleh. Biaya tenaga kerja. Jadi kalau nggak ada koki yang masak, ya nggak akan terjadi nasi goreng.
Kalau yang tidak langsung, itu tidak ada kaitannya langsung dengan nasi goreng. Contohnya biaya apa, Mbak? Biaya itu muncul, boleh kita kurangkan, namun dia tidak ada kaitannya langsung. Ya ada kaitannya, tapi kaitannya tidak langsung. Contohnya biaya beras, bumbu, ya kan? Itu kan langsung diolah jadi nasi goreng. Tapi kalau yang tidak langsung, contohnya biaya saya contohkan ya, misalnya adalah sewa kafe. Misalnya kafe itu kan nggak Anda beli, Anda sewa ya. Ketika hari libur, berarti kan Anda tidak jualan. Ketika Anda tidak jualan, tetap Anda bayar sewa kan, selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu Anda tidak jualan nasi goreng, kafe itu tidak beroperasi, biaya itu tetap muncul nggak Mbak Sofiatun? Tetap muncul. Iya, itu yang namanya tidak langsung. Dia mau jualan nggak jualan, ketika dia sudah sewa, ya tetap bulanannya tetap bayar. Mau dipakai nggak dipakai gedungnya, tetap bayar. Oke, cukup ya. Saya lanjutkan sekarang biaya yang selanjutnya. Saya minta untuk tadi Mbak Hidayatul belum ya? Hidayatul Faistiani. Mukanya full Mbak ya, jangan separuh dong. Ya, di-fullkan. Sekarang yang keempat berarti ya. Ya. Yuk, Yang keempat, perilaku biaya dalam hubungannya dalam perubahan volume kegiatan. oke contohnya Mbak, menjadi berapa golongan? Biaya dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, biaya variabel. Yang kedua, biaya semi variabel. Yang ketiga, biaya semi fix. Yang keempat, biaya tetap. Oke, bisa mencontohkan Mbak biaya variabelnya Mbak? Bisa, Bu. Oke, pengertiannya dulu Mbak. Apa sih pengertiannya yang variabel itu? Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan volume kegiatan. Oke, contohnya kalau nasi goreng tadi, biaya apa yang masuk ke dalam biaya variabel? Biaya bahan baku, Ya, sebut aja, berarti bahan bakunya adalah beras. beras. Anda mau membuat nasi goreng 10 porsi dengan 1 porsi, itu berasnya gimana? Beda enggak? Beda. Beda. Lebih banyak yang 20 porsi. Ya, itu namanya biaya Variabel. variabel. Lawannya biaya variabel apa, Mbak? Biaya tetap. Oke, berarti kalau tetap bagaimana? Biaya yang selalu sama jumlahnya. Contohnya biaya apa? Sewa tempat, Ya, mau jualan kafenya laris nggak laris, tetap aja biaya tetapnya sama nggak? Biaya sewanya sama nggak? ya sama, Bu. Sama. Nah, sekarang ada yang namanya semi variabel dan semi fix. Kalau yang semi variabel itu adalah satu biaya, tapi komponennya ada 2. Ada tetap dan ada variabel. Saya contohkan adalah biaya telepon. Biaya telepon itu kan ada yang namanya biaya abonemen. Artinya telepon itu dipakai nggak dipakai, setiap bulan wajib Anda bayar abonemen. Nah, itu namanya masuk ke biaya tetapnya. Namun untuk yang biaya variabelnya itu adalah selama pemakaiannya atau penggunaannya itu makin lama, maka biaya teleponnya akan semakin banyak. Nah, satu biaya yang isinya ada 2 biaya tersebut, ada tetapnya, ada variabelnya, maka itu dikatakan sebagai semi variabel. Nah, kalau yang semi fix itu artinya pada kondisi tertentu harga atau biaya yang dikeluarkannya itu sama. Pada kondisi tertentu ya. Namun pada kondisi selanjutnya biaya itu akan berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatannya.
Contohnya adalah gaji marketing, ya. Misalnya marketing sepeda motor itu dia kan punya target. Nah, perusahaan itu memberikan gaji ketika dia mampu 1 bulan itu menjual 1 sampai 10 sepeda motor. Itu dia baru digaji 2 juta. Namun ketika dia bisa menjual 15 motor, itu berarti Anda akan dapat uang 2 juta plus 5 motor sisanya tadi. Namun ketika dia bisa menjual 5 sepeda motor, ya dia hanya dapat gaji 2 juta aja. Walaupun dia hanya dapat penjualan 5 sepeda motor. Gitu. Ya, oke, cukup. Itu namanya semi fix. Tadi Mbak siapa namanya? Hidayatul ya? Ya, Bu. Oke, yang terakhir ini adalah berdasarkan jangka waktu. Ini gampang jangka waktu dibagi menjadi 2, ada modal dan pendapatan. Kalau yang pengeluaran modal itu umurnya biaya tersebut lebih dari 1 tahun. Kalau yang pendapatan umurnya kurang dari 1 tahun. Nah, untuk biaya ini, untuk yang pengeluaran modal itu contohnya misalnya Anda membeli peralatan, Anda beli meja, kursi, itu namanya modal. Kalau yang pendapatan itu pengeluaran yang terkait dengan bahan baku, tenaga kerja, dan itu langsung habis. Langsung dipakai. Kalau modal itu kan umurnya masih panjang. Kursi kan nggak mungkin 1 hari terus rusak kan nggak? Ya, itu namanya pengeluaran modal. Oke, itu materi tentang pengertian biaya. Kemudian saya masuk, terakhir tadi Mbak Hidayatul bisa nulis di chat ya. Saya masuk ke tugas, apa yang perlu Anda lakukan. Di sini Anda bisa membuka YouTube-nya dulu. Ada link ya. Linknya ini bisa Anda buka, kemudian Anda lihat, Anda perhatikan dari awal sampai akhir. Ya. Ini videonya tentang how to make coffee bun recipe, roti boy atau roti kopi ya, sama kayak tadi. Kalau yang saya jelaskan tadi kan tentang nasi goreng. Kalau ini bagaimana cara membuat resep roti kopi. Perhatikan bahan-bahan yang diperlukan apa, ya bahan bakunya apa, tenaga kerjanya apa. Dari video yang sudah Anda lihat, kemudian Anda masukkan ke dalam 5 penggolongan biaya. Berdasarkan objek pengeluarannya, berdasarkan fungsi pokoknya, berdasarkan perilaku biayanya, dan ini Anda tonton sampai habis. Ya, dan seterusnya ya. Saya kembali lagi ke tugas. Ya. Caranya gitu, link YouTube-nya bisa Anda buka, Anda selesaiin sampai habis, sambil Anda catat, oh tadi yang dibutuhkan untuk membuat roti kopi atau coffee bun, roti kopi itu bahan bakunya apa, tenaga kerjanya apa, kemudian BOP-nya apa, gitu. Kadang hal yang paling Anda nggak perhatikan, ya, Anda abaikan tuh misalnya adalah biaya air, biaya listrik, padahal itu penting ya. Kalau misalnya kita butuh mixer, ya kan, anggap aja ini rotinya produksi dalam jumlah banyak, kan berarti Anda butuh yang namanya listrik yang besar, butuh mixer, butuh oven, itu kan listriknya juga mahal. Nah, itu kadang sering Anda lupakan. Nanti Anda masukkan kemana itu biaya listrik, ya. Anda bisa mengelompokkan, harus Anda jawab semua ya, berdasarkan objeknya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan hubungan biayanya, berdasarkan perilakunya, dan berdasarkan jangka waktunya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ini Anda bisa kerjakannya di buku tugas, pakai tulis tangan, tidak perlu diketik ya. Kemudian di-scan PDF dengan format potret. Tahu potret ya, potret itu yang tegak. Kadang itu Anda mengerjakannya morat-marit ya, ada yang landscape, ada yang potret. Jadi saya minta yang sudah Anda scan itu dalam satu PDF ya. Filenya diperhatikan, maksimal yang diupload itu sepertinya 20 MB. Ya, agak lebih longgar ya.
20 MB. Walaupun lebih longgar, tolong perhatikan formatnya ya. Jangan asal formatnya. Gitu? Ada pertanyaan enggak? Ini yang terakhir tadi Mbak Hidayatul ya, saya masukkan. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam nilai partisipasi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kan nilai itu bisa Anda lihat di RPS, komposisinya salah satunya adalah partisipasi. Ada absen, ada tugas, ada partisipasi, ada UTS, dan UAS. Partisipasi ini penting untuk menyupport nilai Anda. Oke, silahkan. Ada yang masih kebingungan? Bisa ditanyakan. Tahun yang lalu saya data yang Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya minta untuk di-on-kan dulu. Saya capture dulu videonya, kameranya. Nggak mandi nggak kelihatan ya. Karena kuliahnya sangat pagi sekali. Karena ini memang hari Jumat dan saya memang jam 8 ada tugas yang menyusul lagi. Jadi saya minta untuk jam 7. Nanti ketemu lagi di sinkronus pertemuan yang ke-7 ya. Ini kan pertemuan ke-2. Ke-7 nanti itu sebelum UTS. Saya akan mengulas semua materi yang akan saya ujikan di UTS. Gitu. Oke ya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya kira cukup sekian. Tanya. Iya, ada yang mau bertanya? Saya mau tanya, Bu. Ya. Tadi kan di video itu cuma cara pembuatan. Nah, yang tadi dijelasin kan ada biaya pemasaran. Di video itu kan nggak ada. Itu gimana, Bu? Bisa Anda Apakah kira-kira kita kan buat? sesuai dengan ininya, sesuai dengan temanya. Kalau roti kopi itu butuh enggak biaya pemasaran? Nah, Anda kira-kira sendiri butuh biaya pemasaran untuk roti kopi itu apa? BAU-nya juga sama kan? Administrasi dan umum kan tidak dijelaskan juga. Nah, itu Anda kira-kira sendiri. Kemudian lagi untuk yang jangka waktu, itu kan ada biaya modal ya, pengeluaran modal. Kan tidak dijelaskan modalnya apa saja. Kalau mau bikin Kafipun itu kan butuh alat. Nah, alatnya apa? Tulis di situ. Oke, cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Paham ya, Mbak? Iya, Bu, paham. Oke, yang lainnya ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum saya tutup. Cukup ya? Oke, kalau gitu cukup sekian. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya, masih tetap dengan suasana daring, kuliah masih tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan yang ke-7. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup ya, saya live ya ini ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.